Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kembali kita bertemu pada konten baca buku. Kali ini buku yang akan saya baca adalah buku yang berjudul Al-Masail, dalam kurung masalah-masalah agama, yang ditulis oleh Abdul Hakim bin Amir Abdad. Ini adalah jilid ke-6 penerbit Darus Sunnah. Dan buku yang saya miliki ini adalah cetakan ke-1 bulan April 2006. Ya, saya akan membaca subjudul buku ini yang ada pada halaman 134 dan seterusnya. Yakni masalah ke-146 dengan judul mengqadha sholat sunat subuh. Hadis nomor 771 dari Qais bin Amr, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melihat seorang laki-laki, catatan kaki nomor 44, sholat 2 rakaat sesudah sholat subuh. Maka Rasulullah SAW bersabda kepadanya, sholat subuh itu hanya 2 rakaat. Laki-laki itu menjawab, sesungguhnya aku belum mengerjakan sholat sunat 2 rakaat sebelum sholat subuh. Maka sekarang aku mengerjakan 2 rakaat tersebut. Lalu Rasulullah SAW diam. Catatan kaki nomor 45. Dan ini lafaznya, hadis sahih li ghairihi, riwayat Abu Dawud nomor 1268, Tirmizi nomor 422, Ibnu Majah nomor 1154, Ahmad juz 5 nomor 447, Ibnu Khuzaimah nomor 1116, Hakim juz 1 nomor 275, dan Baihaqi juz 2 halaman 452 dan 483. Di bawah ini saya bawakan salah satu lafaznya yang lain, yaitu dari lafaz Tirmizi. Ini catatan kaki tadi ya. Catatan kaki nomor 44 ini adalah yang dimaksud dengan seorang laki-laki oleh Qais adalah dirinya sendiri, sebagaimana ia katakan sendiri dalam riwayat yang lain. Sedangkan catatan kaki nomor 45, yakni beliau menyetujui perbuatan Qais yang mengerjakan sholat sunat qobliyah subuh setelah mengerjakan sholat subuh yang belum sempat ia kerjakan, karena sholat telah ditegakkan sebagaimana dijelaskan di riwayat yang selain Abu Dawud. Kita lanjutkan. Dari Qais ia berkata, Rasulullah SAW keluar untuk sholat. Lalu sholat dikomatkan, maka aku pun sholat subuh bersama beliau. Kemudian setelah Nabi SAW selesai sholat, beliau mendapatiku sedang sholat. Setelah aku selesai sholat, maka beliau bersabda kepadaku, pelan-pelan wahai Qais, apakah 2 sholat sekaligus? Aku menjawab, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku tadi belum mengerjakan 2 rakaat sholat sunnah fajar. Beliau bersabda, kalau begitu tidak mengapa. Fikih hadis. Di antara fikih dari hadis yang mulia ini ialah kebolehan mengqadha 2 rakaat sholat sunat sebelum subuh, atau qobliyah subuh, atau sholat sunat fajar. Catatan kaki nomor 46. Sesudah mengerjakan sholat subuh berjamaah yang belum sempat dikerjakan karena terlambat datang ke masjid dan telah qomat, atau sholat jamaah sedang berlangsung. Kemudian selesai sholat subuh berjamaah, dia langsung mengerjakan sholat sunat sebelum sholat subuh yang tadi belum sempat dia kerjakan, sebagai perbuatan Qais bin Amr yang telah disetujui dan dibenarkan oleh Rasulullah SAW. Dan perbuatan ini tidak masuk ke dalam larangan mengerjakan sholat sunat sesudah mengerjakan sholat subuh, karena yang dimaksud dengan larangan tersebut ialah mengerjakan sholat sunat dengan sengaja tanpa sebab.
Adapun apabila ia mengerjakannya karena suatu sebab, maka tidak terkena larangan tersebut menurut pendapat yang lebih kuat yang saya pilih. Wallahu a'lam. Catatan kaki nomor 46. Sholat sunat sebelum atau qobliyah subuh atau sholat sunnah fajar, beberapa nama tapi sholatnya satu, yaitu sholat sunnah sebelum mengerjakan sholat subuh yang dikerjakan setelah masuk waktu subuh atau fajar. Saya terangkan karena telah beredar pemahaman yang salah di tengah-tengah orang-orang awam bahwa yang dimaksud dengan sholat sunnah fajar ialah sholat sunat yang dikerjakan sebelum masuk waktu subuh. Ini adalah pemahaman yang salah, menyalahi sunnah yang benar berdasarkan dalil dan keterangan dari ahli ilmu. Ialah seperti yang saya terangkan di atas. Adapun sebelum masuk waktu subuh atau sebelum datangnya fajar shadiq, maka waktunya adalah waktu sholat tahajud dan witir. Dari sini semakin jelas bagi kita bahwa perkataan yang beredar di kalangan orang-orang awam dalam masalah agama, dan alangkah banyaknya perkataan mereka ini, sama sekali tidak bisa dan tidak boleh dijadikan hujjah atau alasan di dalam beragama. Hal ini disebabkan karena mereka adalah orang-orang yang jahil atau bodoh di dalam beragama, bukan ahli ilmu yang kita diperintah oleh Allah untuk bertanya kepada mereka. Perhatikanlah, karena ini merupakan kaidah yang sangat besar tetapi langka pada zaman ini. Semoga bermanfaat.